Bab 861, Pertempuran Dua Phoenix. Mata Melinda yang indah menunjukkan perjuangan. Di satu sisi adalah keluarganya dan di sisi lain adalah Agam. Dia tahu apa yang ingin dilakukan keluarga Budiono, walau dia tidak mau melakukannya. Dia juga tidak bisa membantu musuh melawan keluarga Budiono. Jika dia membantu keluarga Budiono berurusan dengan Agam, dia tidak akan bisa melakukannya. Tetua kedua, kalian bukan tandingannya. Dengan melakukan ini, kamu hanya akan menghancurkan seluruh keluarga Budiono. Melinda menggigit bibirnya dan langsung berlutut. Tetua kedua, aku tahu bahwa ayahku sudah mati. Aku tidak punya hak untuk berpendapat di keluarga, tapi aku berharap kalian semua akan baik-baik saja dan bisa membuka lembaran baru. Kalian pergi, ya? Omong kosong apa yang direformasi? Kapan keluarga Budiono melewatkan? Gideon berteriak. Melinda, kamu adalah anggota keluarga Budiono. Setelah menerima bantuan keluarga Budiono, kamu malah membantu musuh. Mata Melinda yang indah terlihat tegas dan tidak berubah sama sekali. Dia tahu bahwa dia harus membuat keluarga Budiono mundur. Jika tidak, keluarga Budiono akan menderita kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi iblis besar akan lahir dan penerima manfaat bukanlah keluarga Budiono, tetapi kepala keluarga Haben. Hah? Tawa kecil terdengar. Rambut Haben bergerak mengikuti angin saat dia tersenyum dan berkata, Melinda, tetua kedua benar. Semua orang di dunia adalah cecunguk. Keberadaan mereka untuk berkorban. Kamu telah memasuki dunia terlalu dalam dan telah terpengaruh. Ini tidak akan berhasil. Aku punya persahabatan yang mendalam dengan ayahmu. Aku sangat menyesali kematian ayahmu. Aku selalu mencari kesempatan untuk membalaskan dendam ayahmu. Sekarang kesempatan itu tepat di depanku. Apa kamu mau membantu pembunuh ayahmu? Apa? Wajah cantik Melinda tiba-tiba menjadi pucat. Rona merah muncul di matanya yang indah. Dia berkata dengan pelan. Kepala keluarga, kamu, apa maksudmu? Sepertinya kamu tidak tahu. Haben tersenyum dan menunjuk Agam yang tanpa ekspresi. Ayahmu dibunuh oleh orang ini. Hati Melinda bergetar. Meskipun hubungannya dengan ayahnya biasa saja, karena kultivasi membuatnya jarang bertemu ayahnya, bagaimanapun Jeremy adalah ayah kandungnya. Dia juga tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh seseorang dan dia bahkan pernah mencurigai Agam. Akan tetapi, ketika dia benar-benar mendapatkan jawabannya, itu tetap memberinya pukulan berat di hatinya. Dia berbalik dengan kaku dan menatap Agam. Matanya yang indah menunjukkan rasa sakit. Dia berjuang dan bertanya, ayahku benar-benar dibunuh olehmu? Agam perlahan menarik napas dan membuka matanya. Bertemu dengan tatapan menyakitkan Melinda, Agam tidak bisa menipunya dan harus mengangguk ringan. Melinda, kamu harus tahu kemampuan penguasa neraka. Ayahmu tidak hanya dibunuh olehnya, tapi dia juga dikirim ke neraka Avici dan dihukum selama ratusan ribu tahun. Aku bermimpi beberapa waktu lalu dan penampilannya sangat mengerikan. Haben berpura-pura sedih dan menghela napas menyesal. Mendengar ini, hati Melinda hampir hancur. Dia memiliki perasaan yang tak bisa dijelaskan untuk Agam. Dia tahu itu, tetapi dia juga tahu bahwa hati Agam telah diisi oleh wanita lain. Jadi, dia selalu menekan emosi di hatinya. Namun, sekarang pria yang membuatnya jatuh cinta sebenarnya adalah orang yang membunuh ayahnya. Kekuatan spiritual Melinda meledak dan rasa dingin yang ekstrem mengembunkan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menjadi kristal es. Mereka menyatu ke dalam tubuh Phoenixes. Burung Phoenix itu mendongak ke langit dan menangis. Suara itu mengandung kesedihan yang tak ada habisnya. Detik berikutnya, sosok Phoenixes meroket hampir 30 meter dan membawa hawa dingin yang ekstrem. Ia menukik untuk menyerang Agam. Melihat rasa sakit di mata Melinda yang indah, Agam menghela napas diam-diam. Dia tidak ingin menjadi musuh Melinda, tetapi dia tidak bisa ditahan oleh Melinda. Jika tidak, dia akan membahayakan jutaan orang di hilir sungai. Tiba-tiba, suhu udara meningkat dan api gelap jatuh dari langit. Dinding api besar muncul di depan Agam. Ia menahan benturan Phoenixes dan meledak menjadi kabut. Agam melihat sosok ramping yang terbakar api gelap dengan terkejut. Panas ekstrem yang dipancarkan olehnya tidak lebih lemah dari Melinda. Cepat banget sudah menyelesaikan kultivasi pengasingan. Agam sudah tahu identitas wanita itu dan tidak bisa tidak bertanya sambil tersenyum. Ya, jawab Susan dengan ekspresi dingin. Api hitam mengerikan yang dilepaskan dari tubuhnya mengembun menjadi Phoenix api hitam yang panjangnya hampir ribuan meter. Dari segi momentum, ia tidak lebih lemah dari milik Melinda. Aku tahu kamu tidak tahan menyakitinya. Serahkan dia padaku. Susan memandang Melinda dan matanya yang gelap dan indah menyala dengan sekelompok api. Dia penuh dengan niat bertarung. Setelah berkata, dia menyapa Melinda dengan api hitam yang mengerikan.
Phoenix api menyala dan Phoenix es ekstrem. Dua tubuh Phoenix yang benar-benar berlawanan meledak di udara. Kekuatan mereka sama dan sulit untuk menebak siapa yang akan menang. Menghentikanku? Suara Melinda mengebor ke telinga Susan. Susan agak terkejut. Melihat mata biru indah Melinda yang mengeluarkan air mata kesedihan, Susan tidak mengatakan apapun dan meledakkan kekuatannya. Seekor Phoenix api dan Phoenix es bergegas ke langit dan menghilang di medan perang. Melihat kejadian ini, Agam menghela napas diam-diam. Dia tahu bahwa Melinda tidak bisa melepaskan fakta bahwa dia telah membunuh ayahnya, tetapi dia tidak mau bertarung dengannya secara langsung. Dia harus membiarkan Susan menghentikannya, sehingga dia bisa merasa lebih baik dan tidak benar-benar bertarung dengan temannya sendiri. Menarik pandangannya, Agam perlahan memancarkan auranya dan berjalan menuju ke arah Haben selangkah demi selangkah. Bunuh dia! Gideon melambaikan lengannya. 2 hingga 300 anggota keluarga Budiono penuh dengan niat membunuh di wajah mereka. Ketika mereka akan bertindak, lapisan cahaya hitam entah bagaimana melekat pada tubuh mereka. Tiba-tiba, mereka teringat akan sesuatu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah menyedihkan. Agam berjalan melewati kerumunan seperti tidak ada orang di sana. Boom! Di langit yang luas, beberapa guntur terdengar. Gideon yang memimpin melihat kekuatan guntur yang muncul di langit. Wajahnya sangat pucat dan pupilnya menunjukkan kepanikan. Pada saat berikutnya, guntur menakutkan turun dari langit dan dengan cepat membesar di bawah matanya. Guntur itu menyelimutinya dengan tiba-tiba. Segera setelahnya, beberapa guntur menghujani dan menghantam. Hampir tidak ada orang yang dilewati Agam yang bisa menghindar. Mereka semua dituai oleh guntur. Ah! Teriakan melengking terdengar di kerumunan yang diiringi oleh suara hujan badai. Orang-orang tidak memiliki tempat untuk berjuang dan tidak dapat berjuang. Mereka hanya bisa melihat Agam mendekat selangkah demi selangkah, diikuti oleh guntur surgawi yang menghancurkan semua basis dan tubuh kekuatan kultivasi mereka. Ketika Agam melewati kerumunan dan kurang dari 100 meter dari Haben, kerumunan di belakang sudah diliputi oleh guntur. Cahaya guntur yang ganas membuat dunia ini seperti siang hari. Dari 2 hingga 300 orang, hanya beberapa dari mereka yang masih hidup dan yang lainnya tidak ada yang selamat. Mereka semua berubah menjadi abu. Langit menggeliat dan jiwa mereka yang penuh dengan rasa ketakutan diseret ke dalam jurang tanpa dasar. Sisa belasan orang menunjukkan ekspresi masam. Mereka tidak tahu kenapa mereka masih hidup. Merasakan kekuatan sisa guntur di udara, rambut mereka berdiri tegak dan mereka saling memandang. Mereka memandang Agam dengan ketakutan. Tanpa mengatakan apapun, mereka segera berbalik dan pergi. Mereka tahu bahwa Agam yang memberi mereka kesempatan. Mungkin, mereka masih memiliki niat baik. Mungkin, karma mereka belum berbuah. Mungkin. Tidak peduli apa alasannya, orang-orang itu sekarang sudah mati dan mereka masih hidup. Agam tidak menghentikan mereka pergi. Orang-orang ini menentang Haben dalam hati mereka. Mereka hanya terpaksa bertarung karena tekanan dari keluarga Budiono. Agam bukan Algojo, dia juga bukan dewa kematian. Dia adalah penguasa neraka. Orang-orang ini tidak pantas mati. Tentu saja, jika mereka melakukan kejahatan, pengadilan akan datang pada mereka kapan saja. Memang penguasa neraka. Haben melihat situasi ini dan bertepuk tangan. Matanya mengungkapkan sedikit keganasan. Pengadilan dosa serta hidup dan mati. Hari ini benar-benar membuka pengetahuanku. Bab 862, Reinkarnasi Tubuh Penguasa Neraka. Kenapa? Kamu tidak tega? Ruang di belakangnya bergerak, Kano perlahan muncul sambil tersenyum samar. Sekelompok orang yang tidak berguna. Mereka hanyalah alat untuk menunda waktu. Aku memang tidak berniat membiarkan mereka hidup. Haben tidak merahasiakan pikirannya. Orang-orang itu sudah kehilangan nilai guna mereka. Haben tidak merasa sedih sedikit pun akan kematian mereka. Selama dia bisa membangun kembali altar tulang belulang dan kekuatannya meningkat tajam, dia dapat membangun kembali keluarga Budiono yang lebih kuat. Itu lebih menarik daripada menyelamatkan sekelompok orang yang tidak berguna. Haben, formasi telah selesai. Sekarang kamu bisa menyempatkan diri menangani orang itu bersama-sama, kan? Takla perlahan muncul di sisi lain. Dia mengepung Agam di tengah dengan Haben dan Kano. Aku sudah bilang di awal, kan? Orang ini tidak mudah dikalahkan. Untungnya, kalian berdua ada di sini. Kalau tidak... Haben tampaknya tidak suka diperintah mereka berdua, jadi dia mendengus. Kekuatan spiritual yang agung masuk ke dalam tubuhnya dengan dahsyat. Aura petapa agung alam kemuliaan tingkat 1 menengah perlahan bangkit. Agam menggerakkan pikiran. Naga suci muncul di udara. Sambil memegang pisau pembunuh dewa, wajahnya tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh ketiganya. Bayangan penguasa neraka dan naga leluhur secara bertahap muncul di pipo matanya. Melihat pusaran besar di bawah,
mata hakim dunia membuatnya dapat menentukan posisi inti formasi dengan cepat. Kalau menunda terus, situasi akan berubah. Serang! Haben menatap mata Agam, hatinya tegang. Auranya tiba-tiba meledak dan dia menampar Agam dari kejauhan. Kano dan Takla menyerang bersama. Mereka bertiga melepaskan jurus mematikan mereka untuk menyerang Agam. Terdengar raungan naga. Naga suci meraung sambil menggulung tubuh besarnya. Dia menahan ketiga serangan secara paksa. Sisik naga suci terkelupas dan darah emas kemerahan mengalir keluar. Jiwa naga mengalami kerusakan berat. Namun, ketegasan di mata naga tidak berkurang sama sekali. Dia menyapu ekornya dan memaksa mereka bertiga mundur. Pada saat yang sama, sinar cahaya muncul di mata Agam. Sambil memegang pisau pembunuh dewa, dia menukik ke dalam pusaran. Aura yang meletus menghancurkan ruang di sepanjang jalan. Hentikan dia! Haben terkejut. Dia tidak menyangka Agam akan menemukan inti formasi begitu cepat. Kalau Agam menghancurkan formasi, bukankah persiapan panjangnya akan sia-sia? Wajah Karno dan Takla masam. Mereka juga tahu seriusnya masalah ini. Hati mereka tegang dan kekuatan tersembunyi dalam darah mereka tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, kecepatan Agam tiba-tiba melambat. Air hujan berhenti di udara, waktu serta ruang juga terpaku. Wash! 3 aura menakutkan yang tak tertandingi datang dari belakangnya untuk menghalangi jalan Agam. Agam berbalik. Dia melihat tempat Haben, Karno, dan Takla berdiri tadi berubah menjadi 3 raksasa yang berukuran puluhan meter. Semuanya memancarkan energi mengerikan yang berbeda-beda. Kebajikan langit dan bumi. Entah siapa yang mendengus, mereka bertiga berubah menjadi raksasa. Kekuatan spiritual yang menakutkan bergerak di udara. Tinju seperti batu besar tiba-tiba membuka kepalanya. Tidak ada trik apapun, serangan serempak menerjang ke arah Agam. Seiring dengan 3 serangan tapak tangan, ruang di sepanjang jalan tiba-tiba terbuka yang memperlihatkan retakan hitam pekat yang panjang dan sempit. Mata Agam menyipit. 5 fragmen jejak patuna melayang keluar melepaskan 5 penghalang untuk melindunginya dengan erat di tengah. Boom! Kekuatan 3 tapak tangan menelan Agam. Ruang di sekitar Agam hancur. Radius 333 meter dari Agam menjadi wilayah kematian yang gelap. Hanya Agam yang terlindung erat di tengah oleh penghalang yang dilepaskan 5 fragmen jejak patuna. Dia tidak terluka untuk sementara ini. 5 fragmen jejak patuna. Kadar kekuatan ini jauh lebih banyak dari klan Coven. Kano melihat situasi di bawah dan menjilat bibirnya. Dia memperlihatkan senyum serakah. Meskipun Agam menggunakan 5 fragmen jejak patuna untuk menahan sementara serangan mereka, kekuatan tapak tangan masih tidak menghilang. Sebaliknya, kekuatan itu membungkus Agam dengan erat, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Jika terus seperti ini, Agam akan kehabisan tenaga terlebih dahulu. Iblis besar perlahan-lahan bangun. Situasi sangat menguntungkan mereka jika menunda terus. Terimalah pukulanku lagi! Kano menyerang lebih dulu dan meninju lagi. Penghalang terluar tiba-tiba meledak dan tubuh Agam tertekan. Untuk mempertahankan kekuatan penghalang, Agam terus menghabiskan tenaga yang banyak sekali. Namun, dia sama sekali tidak panik. Bayangan penguasa neraka dan naga leluhur bergantian muncul di matanya secara bertahap. Aura menakutkan yang dilepaskan dari tubuh Agam meningkat dengan cepat. Penguasa neraka belaka! Dia masih bermimpi ingin melawan kebajikan langit dan bumi kita bertiga! Merasakan aura Agam meningkat, Haben tidak tahan mendengus dan menggelengkan kepalanya. Sekalipun kekuatan Agam meningkat lagi, dia masih bukan petapa agung alam kemuliaan yang sebenarnya. Menghadapi kebajikan langit dan bumi 3 orang, dia hanya bisa mengaku kalah dan kena hajar. Agam, dengan kekuatan sekecil itu, kamu ingin menjadi musuh klan Restan Surgawi, benar-benar konyol. Takla menatap Agam yang sedang ditekan habis-habisan. Matanya berkilat dingin dan berkata dengan terus terang. Agam perlahan mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan mengejek ketiga orang itu. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan aura di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, penghalang yang dilepaskan oleh fragmen jejak patuna kehilangan dukungan auranya. Penghalang hancur kecil-kecil seperti kaca. Sepertinya dia sudah berencana untuk mengaku kalah. Melihat hal ini, Kanol mengungkapkan senyum keji. Kepalan tangannya tiba-tiba mengencang. Dia ingin langsung mengakhiri hidup Agam pada saat penghalang itu runtuh. Takla dan Haben juga siap membunuh Agam. Ketika penghalang terakhir hancur, mereka bertiga serentak mengerahkan kekuatan mereka dan menghancurkan ruang. Tekanan itu seperti langit yang runtuh dan menekan dengan keras. Ketika mereka membuka mata mereka lebar-lebar dengan senang dan menunggu Agam hancur, tiba-tiba, sebuah gelombang menyeruak keluar dari tubuh Agam. Dalam sekejap, dunia sekitar tertutupi oleh gelombang tubuh Agam. Pada saat ini, mereka menyadari dunia telah berubah warna.
Mereka melihat pegunungan, gurun, dan lautan dalam sekejap. Semua ini adalah perubahan bentuk Sungai Agung selama bertahun-tahun. Aura menakutkan yang sama sekali tidak kalah dari aura mereka, meledak dari bawah. Kekuatan itu segera menarik mereka kembali ke dunia nyata. Itu hanya teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tidak perlu takut. Merasakan gelombang aura yang dilepaskan oleh Agam, mereka menghibur diri. Sudut mulut Agam sedikit terangkat. Sosok penguasa dan naga leluhur muncul bergantian di pupil matanya yang dalam. Bayangan puluhan meter keluar dari tubuh Agam. Agam menyatu dengannya dan mengayunkan tinjunya yang besar. Di tengah tiga tatapan bingung, kekuatan menakutkan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Kebajikan langit dan bumi, reinkarnasi tubuh penguasa neraka. Leluhur naga juga dikenal sebagai Kaisar Naga. Perpaduan penguasa neraka dan leluhur naga mencapai tingkatan alam yang lebih tinggi melalui manifestasi kebajikan langit dan bumi. Terlihat jelas bayangan penguasa neraka puluhan meter itu memiliki aura yang makin kuat. Berkulit pucat, berambut hitam, matanya seperti kilat, serta memiliki wibawa orang berkekuatan langit dan bumi. Kekuatan besar hidup dan mati meluap. Seiring dengan raungan naga yang mengejutkan, leluhur naga bercakar 5 melingkar di sekitar tubuhnya. Naga itu melepaskan tekanan yang kuat seperti para dewa langit dan bumi. Saat penguasa neraka meninju, kekuatannya bercampur dengan raungan naga yang mengerikan. Warna emas, hitam, dan putih bercampur menjadi kekuatan tinju. Kekuatan ini menyebabkan ruang hancur dan waktu melambat. Ketika tinju Agam bersentuhan dengan tinju ketiga orang tadi, ledakan besar yang menghancurkan bumi meletus. Gelombang energi yang menggulung membuat Sungai Agung yang berada hampir 1000 meter di bawahnya menguap dan hilang. Bab 863, Iblis Besar Turun. Petapa agung alam kemuliaan tradisional menggunakan kebajikan langit dan bumi untuk memperbesar fisiknya 100 kali lipat. Berdasarkan perbedaan metode kultivasi, fisiknya juga akan dalam keadaan elemen yang berbeda. Haben berelemen air, Takla berelemen es, dan Karnal elemen awan. Agam tidak termasuk elemen manapun. Dia sendiri adalah penguasa neraka dan menyatu dengan keturunan leluhur naga. Kebajikan langit dan bumi yang dia lepaskan berubah menjadi reinkarnasi tubuh penguasa neraka. Wibawa menakutkan yang terpancar dari setiap gerak tubuhnya membuat orang takut. Kekuatan kultivasi anak ini jelas-jelas belum mencapai alam kemuliaan, jadi mengapa dia bisa menggunakan kebajikan langit dan bumi? Dilihat dari kondisinya, seharusnya karena konstitusi tubuh dan garis keturunannya. Hanya saja, naga emas bercakar 5 yang melingkar di sekitar penguasa neraka itu, apa itu leluhur naga yang legendaris? Tidak heran jika Agam berani menantang mereka bertiga sendirian. Ternyata dia entah kapan telah memperoleh keturunan leluhur naga. Dia juga entah kapan sudah menyatu dengan penguasa neraka dan mencapai tingkatan alam yang baru. Dia bahkan menghancurkan aturan dari zaman dulu hingga sekarang yang hanya alam kemuliaan yang bisa menggunakan kebajikan langit dan bumi. Agam perlahan mengembuskan napas. Urat biru menonjol dan oranya tak terkendali seperti pintu air yang berlubang dan melepaskan air. Aura mengalir ke kedua tangan kaki dan tulang, kemudian merembes keluar lewat permukaan tubuh. Aura itu terus mempertahankan keberadaan kebajikan langit dan bumi. Menggunakan kebajikan langit dan bumi secara paksa adalah beban yang sangat besar bagi tubuh. Aku rasa batasannya hanya akan bertahan selama 3-5 menit. Agam mengepalkan telapak tangannya dengan ringan. Ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba runtuh. Merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, Agam menatap ketiga orang yang terkejut hingga tidak bergerak itu dan bergumam. Seharusnya sudah cukup. Mulutnya membentuk senyuman, tetapi senyuman itu penuh dengan niat bertarung. Bunuh! Mereka bertiga tiba-tiba sadar, raut wajah mereka muram. Lalu, menyerang Agam dengan kekuatan menghancurkan yang mengerikan. Agam menggunakan kebajikan langit dan bumi untuk benar-benar menghancurkan mentalitas beruntung mereka. Jika Agam tidak mati hari ini, mereka yang akan mati besok. Terdengar raungan naga. Leluhur naga mengeluarkan raungan naga yang mengerikan dan melepaskan cahaya keemasan yang bertaburan di permukaan naga suci. Jiwa naga suci pulih dengan cepat dan melayang ke udara bersama Agam yang berubah menjadi penguasa neraka. Saat keduanya bersentuhan, terdengar raungan yang menghancurkan bumi. Energi besar yang tak terkendali berdesir dengan ruang. Di kota Yogantara yang 100 km jauhnya, Biksu Ananda tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sungai Agung. Di antara alisnya yang memutih, dia menunjukkan rasa terkejutnya. Ini adalah aura penguasa neraka. Tidak, ada juga aura leluhur naga. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Persepsi Mesuda dan yang lainnya kalah jauh dari Biksu Ananda, tetapi mereka masih bisa menangkap aura menakutkan dari puluhan kilometer jauhnya. Bahkan setelah sampai di sini, aura itu masih membuat mereka merasa mati rasa dan merinding. Di atas awan, pertempuran Susan dengan Melinda makin sengit. Tiba-tiba, kedua wanita itu merasakan sesuatu dan berhenti bertarung pada saat bersamaan. Melihat ke bawah, Susan menunjukkan ekspresi serius.
Dia tahu Agam memang bisa menggunakan kebajikan langit dan bumi, tetapi ini akan sangat menghabiskan tenaganya. Jika bisa tidak melakukannya, Agam tidak akan pernah menggunakannya. Sekarang, kebajikan langit dan bumi Agam telah terbentuk sepenuhnya. Bisa dibayangkan situasi yang dia hadapi sudah mencapai titik yang sangat berbahaya. Apa ini? Dia? Mata biru Melinda yang indah mengungkapkan rasa terkejut luar biasa. Dia tahu kekuatan Agam sangat kuat. Melinda juga tahu Agam memiliki banyak kartu truf. Namun, Melinda tidak pernah membayangkan Agam benar-benar dapat bertarung melawan 3 petapa agung alam kemuliaan dan menggunakan kebajikan langit dan bumi yang hanya dapat digunakan oleh orang alam kemuliaan. Merasakan 4 aura yang sangat kuat, dia tahu Haben, Takla, dan Kano juga telah menggunakan kekuatan puncak mereka. Agam dapat menekan 3 petapa agung alam kemuliaan hingga tahap ini. Dari sisi yang lain, Agam sudah menang. Namun, karena ini, klan tersembunyi makin tidak akan membiarkannya hidup. Melinda menggigit bibirnya pelan. Matanya yang indah menunjukkan pergolakan dan rasa sakit. Dia menyapu pandangan ke Susan dan berkata dengan nada dingin. Ayo lagi! Susan mengangguk lembut. Dia tahu dia tidak bisa membantu Agam jika dia pergi ke sana. Melihatnya bertarung 1 lawan 3 lebih menyiksa hatinya. Lebih baik bertarung dengan baik karena bisa mengalihkan perhatian. Arkan melihat situasi di atas Sungai Agung dari jauh. Tubuhnya tanpa sadar menggigil. Dia sudah mundur beberapa kilometer jauhnya, tetapi meski demikian, aura menakutkan yang mengalir keluar menekannya hingga dia sesak napas. Lelucon! Ini lelucon! Rambut Arkan acak-acakan dan dia menengadahkan kepalanya tertawa. Senyumnya mengandung kegilaan dan menghina diri sendiri. Berpikir tentang tantangannya kepada Agam, dia merasa malu. Ya, dia selalu menganggap Agam sebagai lawannya, tetapi nyatanya, dari awal sampai akhir, Agam tidak pernah berbohong padanya. Dia, Arkan Harold, sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Agam, sekalipun kamu menguasai kebajikan langit dan bumi, terus apa? Aku tidak percaya kamu bisa menjadi lawan kami bertiga. Menyerahlah secepatnya. Kalau tidak, aku sendiri yang akan merenggut nyawamu. Aura Takla, Kano, dan Haben meledak hingga titik ekstrem dan mengepung Agam. Serangan tajam yang dilepaskan oleh mereka menghujani Agam. Agam mengendalikan tubuh naga penguasa neraka. Dia mengepalkan tangannya, ruang sebesar 333 meter runtuh dan melahap jurus yang mereka lepaskan. Dalam sekejap, Agam mengendalikan naga suci menuju ke antara ketiganya. Naga suci menahan Haben. Agam mengangkat tinjunya yang besar dan mengayunkannya ke Kano dan Takla. Kekuatan tinju yang menakutkan seperti banjir. Tinju itu menghancurkan pertahanan yang mereka berdua buat. Kano dan Takla mau melawan, tetapi mereka merasakan aura khusus meresap ke dalam tubuh mereka. Kekuatan spiritual yang melonjak ditekan. Mereka tidak bisa menyembunyikan kepanikan dalam jiwa mereka. Mereka marah dan merasakan kekalahan. Hati-hati kekuatan sebab akibat dan tekanan garis keturunan. Kano berseru. Baru selesai berkata, sisa angin menembus lapisan ruang dan meledak di tubuh Kano. Kano yang mengendalikan kebajikan langit dan bumi, mendadak mundur ratusan meter. Ekspresinya sangat masam. Sepertinya dia menderita luka serius. Gumpalan kekuatan yang tersisa bergetar ke dalam Sungai Agung. Sungai Agung bergejolak membentuk gelombang ratusan meter. Sebelum air mengenai Agam, air itu langsung menguap dan menghilang. Agam berdiri di udara. Auranya menelan gunung dan sungai, mengambil alih semesta, seperti dewa dari surga. Jelas-jelas kekuatan Agam tidak beda jauh dengan mereka. Namun, tingkatan alam yang dikuasai dan garis keturunan yang dimilikinya terlalu tinggi, seolah dunia ini berpusat padanya. Tekanan berlapis-lapis keluar menyebabkan jiwa mereka bergetar dan darah mereka mendidih. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Biur. Sungai yang ganas tiba-tiba menjadi sunyi seperti kolam. Bahkan tidak ada riak di sungai. Agam sedikit mengerutkan kening. Dia merasakan kekuatan tak kasat mata menyelimuti sungai, membuat Sungai Agung tidak lagi terpengaruh oleh dunia luar. Beberapa saat kemudian, aura mengerikan yang sangat kuat meletus dari Sungai Agung. Bayangan hitam besar terlihat dengan jelas menggulung pusaran air yang tingginya hampir ribuan meter ke langit. Pusaran air itu seolah ingin menembus seluruh langit. Iblis besar lahir! Haben mengguncang naga suci dengan tapak tangan dan melepaskan diri. Dia melihat bayangan hitam di pusaran air besar yang menghubungkan langit dan bumi. Dia langsung sangat gembira hingga tangannya gemetar. Hahaha! Agam, kamu kalah. Tidak ada yang bisa menghentikan iblis besar turun ke dunia. Melihat ini, Kano tidak bisa menahan tawanya yang tak terkendali. Meskipun iblis besar telah kehilangan kecerdasan spiritualnya, kekuatannya tidak perlu diragukan. Bahkan mereka bertiga tidak bisa menghentikannya. Apalagi Agam yang sendirian. Selain itu,
Mereka tahu betul Agam tidak akan pernah membiarkan iblis besar turun ke dunia. Ini memberi mereka kesempatan yang sangat besar. Mereka memiliki kesempatan untuk melawan balik dan membunuh Agam. Bab 864, mereka gugur untuk kita. Hujan dan awan di langit bergulung, serangkaian petir hitam menggelegar. Bayangan hitam di pusaran air yang menembus langit mengeluarkan serangkaian raungan serak. Mereka memiliki kesempatan untuk melawan balik dan membunuh Agam. Bab 864, mereka gugur untuk kita. Hujan dan awan di langit bergulung, serangkaian petir hitam menggelegar. Bayangan hitam di pusaran air yang menembus langit mengeluarkan serangkaian raungan serak. Matanya bersinar seperti lampu memancarkan cahaya merah berdarah. Dia membawa gelombang mengerikan yang menerjang tanggul tidak jauh dari sana. Tiba-tiba, pisau magis merah keemasan yang tingginya hampir ribuan meter menembus langit dan bumi. Cahaya itu menyapu dan membelah pusaran air, menebas iblis besar dengan berat. Sosok gelap iblis besar menggeliat dan sembuh kembali. Iblis besar dilahirkan dari energi spiritual langit dan bumi. Dia telah terbentuk selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa dibunuh semudah itu? Haben menyerbu dan mengarahkan cakar panjangnya ke arah Agam sambil berkata mengejek. Wajah Agam pelan-pelan mengungkapkan keseriusan. Tanpa melihat ke belakang, dia meninju balik Haben. Energi yang dikeluarkan langsung mengguncang Haben. Pertahanan yang mengelilingi tubuh Haben langsung runtuh. Kekuatan menakutkan menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang. Hampir seketika, organ dalam tubuhnya mengalami benturan besar. Pakaian atasnya hancur. Dia tidak bisa menahan erangan dan wajahnya sangat masam. Dia adalah patriark klan tersembunyi keluarga Budiono, malah dipukul oleh seorang anak muda yang bahkan tidak menoleh ke belakang, hanya dengan satu tinju membuatnya mengenaskan seperti ini. Kalian harus tahu setengah bulan yang lalu, dia benar-benar bisa melenyapkan Agam. Kesenjangan besar antara kedua hal ini menginjak-injak harga dirinya. Namun, Haben menghapus darah dari mulutnya. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia melihat Agam mengejar iblis besar. Tidak peduli apa yang terjadi selama prosesnya. Sekalipun kamu penguasa neraka, kamu tidak dapat menghentikan iblis besar dan mengubah hasil akhirnya. Agam keluar dari lingkaran pertempuran dan tiba di tepi tanggul. Dia mengatur napasnya yang tidak teratur dan merasakan kekuatan di tubuhnya hampir habis. Agam tahu kebajikan langit dan buminya tidak akan bertahan lama. Namun, gelombang yang dilepaskan oleh iblis besar saat ini ratusan kali lebih ganas daripada yang sebelumnya. Jika dia kehilangan dukungan dari kebajikan langit dan bumi, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Melihat iblis besar di kejauhan, uap air yang pekat membuat hujan badai di langit telah mencapai puncaknya. Ombak yang sangat kuat, menekan orang hingga sesak napas. Ketika jarak iblis besar hanya 100 meter, Agam akhirnya bergerak. Telapak tangannya perlahan maju, 5 pecahan jejak patuna muncul di dadanya, meningkatkan kekuatannya ke kondisi terbaik. Hancur! Dengan teriakan rendah Agam, telapak tangannya berubah menjadi tinju dan meninju ke langit. Terdengar raungan naga. Seiring raungan keras leluhur naga bersinar terang begitu tinju melesat. Hal ini membuat kekuatan tinju menjadi lebih kuat. Pukulan ini cukup untuk melukai atau bahkan membunuh petapa agung alam kemuliaan tingkat 1. Boom! Kedua pukulan tinju itu menekan ruang. Saat hampir terkena iblis besar, ruang kosong tiba-tiba meledak dan membentangkan retakan ribuan meter. Retakan itu menelan banjir. Iblis besar mengaum seperti binatang buas. Banjir yang baru saja mereda kembali meledak. Kekuatannya bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang ribuan meter yang menggulung hampir menutupi langit. Redalah! Agam menekan telapak tangannya dengan keras. 2 segel tangan besar tiba-tiba muncul di langit dan menekan iblis besar dengan keras. Brak! Terdengar suara teredam, seolah-olah suara detak jantungnya. Haben, Kano, dan Takla yang mengikuti di belakang melihat hal ini tidak bisa menahan mulut mereka berkedut. Jika bukan iblis besar, melainkan mereka yang menerima serangan ini, mereka pasti akan menderita. Untungnya, iblis besar menahannya. Kano diam-diam menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum masam. Beraninya dia melawan iblis besar yang dibentuk oleh langit dan bumi. Benar-benar tidak tahu diri. Menurutku, tanpa bantuan kita, dia akhirnya akan mati kelelahan juga. Auranya melemah. Kebajikan langit dan bumi tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, siapapun dari kita dapat menghancurkannya dengan mudah. Takla tersenyum keji. Dia juga sadar. Meskipun Agam dapat menggunakan kebajikan langit dan bumi, durasi penggunaannya jelas tidak sebaik petapa agung alam kemuliaan yang sebenarnya. Selama waktu berlalu, Agam akan memasuki periode saat dia paling lemah. Pada saat itu, mereka yang petapa agung asli ini bisa sangat mudah menghancurkan Agam sampai mati. Sama sekali tidak perlu bertarung susah payah sekarang.
Pertunjukan yang bagus seperti itu jarang terjadi. Haben melihat kekuatan yang dilepaskan oleh Agam benar-benar menekan iblis besar untuk sementara. Matanya bersinar dengan sentuhan main-main. Dia menampar tanggul yang ada di sisi lain. Tanggul tiba-tiba hancur dan terbuka celah hampir 100 meter. Banjir pun mengalir turun. Kano dan Takla melirik Haben. Haben berkata sambil tersenyum keji. Beri dia beberapa serangan lagi. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa bertahan. Mereka berdua tersenyum dan juga menyerang ke bawah untuk memperlebar celah hingga 333 meter. Banjir melanda dengan ganas membawa sejumlah besar lumpur. Banjir menelan pepohonan dan bukit di sepanjang jalan. Agam melirik dan menemukan ada sebuah kota kecil 10.000 sampai 15.000 meter dari tanggul. Ada tanah tinggi di tengah dengan dua anak di atasnya. Aura iblis besar tiba-tiba meletus, memberi Agam lebih banyak tekanan. Hal ini membuatnya benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Hujan membasahi seluruh tubuh Agam. Pandangan matanya yang tegas mengungkapkan niat membunuh yang ekstrem. Dia harus mengirim ketiga orang ini ke dunia bawah dan tidak akan pernah bereinkarnasi lagi. Banjir yang keluar dari celah datang dengan arus yang luar biasa. Suara gemuruh yang keras membuat telinga orang mati rasa. Kak Galih. Adiknya melihat banjir mengerikan yang mengalir deras di atas gunung dan memeluk lengan Kak Galih dengan erat. Tubuhnya yang mungil dan lemah terlihat sangat tidak berdaya. Galih memegang tangan adik perempuannya. Dia berusaha keras untuk menahan rasa takutnya. Meskipun dia sangat pandai berenang, berdasarkan kekuatan banjir, akhir terbaik mereka adalah pingsan akibat terjangan banjir. Lumpur dan bebatuan dalam banjir membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hah? Helaan napas datang dari pemakaman. Setelah itu, setiap batu nisan tanpa nama memancarkan cahaya samar. Sosok-sosok samar perlahan muncul. Apa kalian, Paman? Melihat bayangan yang muncul, si adik tidak takut sedikit pun. Hatinya dipenuhi rasa aman. Dia mengedipkan mata besarnya dan bertanya. Ah, benar. Seorang pria berpenampilan paruh baya memperlihatkan senyum hangat. Lutfi, kamu benar-benar tidak malu. Kamu sengaja mengatakannya agar kamu lebih muda. Sudah berapa tahun sejak kita gugur? Kita sudah bisa menjadi kakek anak ini. Minggir sana. Anak-anak pun ditipu. Kamu tidak tahu malu. Haha, jangan membicarakannya lagi. Kita harus menghentikan banjir ini. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan dapat melakukan sesuatu untuk para penduduk setelah mati selama beberapa dekade. Haha, hidup ini tidak sia-sia. Ratusan bayangan samar memancarkan cahaya samar dan mengembun menjadi ilusi raksasa. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menarik kekuatan langit dan bumi. Mereka merobek ruang di depannya menjadi retakan besar ribuan meter. Banjir mengerikan itu menyapu dan mengalir ke dalam retakan. Hantu raksasa itu membuka kedua tangannya dan terus-menerus mengalirkan tenaga untuk mempertahankan keberadaan retakan tersebut. Wanto, kita harus bertahan. Omong kosong. Di bawah ada semua keluargaku. Meskipun jiwa rohku hancur, aku harus melindungi mereka. Si adik mendongak melihat situasi ini dan tidak tahan memeluk lengan Galih dengan erat. Matanya menunjukkan kesedihan. Kak Galih, siapa paman-paman ini? Aku merasa mereka akan menghilang. Aku tidak ingin mereka pergi. Galih menyeka matanya, tidak tahu apa itu hujan atau air mata. Dia menarik napas dan berkata, Aku tidak tahu siapa mereka, tetapi kakek bilang mereka adalah dewa pelindung kita, orang-orang yang gugur untuk melindungi kita. Agam merasakan aura yang memancar dari sana. Matanya terpaku. Itu mereka. Bab 865, dua pilihan. Sepertinya kekuatan kita masih terlalu terbatas. Sosok raksasa itu perlahan menjadi redup dan aura mereka perlahan-lahan menghilang. Melihat mereka akan menghilang, bayangan penguasa neraka muncul di mata Agam. Dia melepaskan kekuatan hidup dan mati yang mengerikan. Kekuatan itu berubah menjadi gelombang energi yang substansial dan ingin menutupi raksasa untuk memperbaiki jiwa roh mereka. Aura dilepaskan dari tubuh raksasa menghalangi kekuatan hidup dan mati yang dilepaskan oleh Agam. Ini. Agam langsung terpana dan terlihat bingung. Nak, kami semua adalah orang mati. Simpan kekuatanmu dan selamatkan mereka dulu. Kami selalu menjaga wilayah ini. Kami harus memenuhi tugas kami dan tidak membahayakan penduduk. Suara raksasa itu makin lemah. Dia melihat ke arah Agam dan mengungkapkan senyum puas. Tidak! Agam berteriak. Dia meningkatkan masukan kekuatannya, tetapi masih ditolak oleh raksasa itu dengan tenang. Kami tidak memiliki kemampuan hebat. Di masa depan, kami mempercayakan wilayah ini padamu. Sebuah gelombang serangan melanda. Suara mereka tiba-tiba terdengar di benak Agam. Agam menggigit giginya. Matanya merah dan hatinya sakit.
Betapa indahnya sungai dan gunung, indah sekali. Raksasa itu perlahan berbalik ke belakang dan melihat gunung dan sungai di kejauhan. Pandangannya memperlihatkan keengganan. Bayangan itu perlahan menghilang dan aura mereka juga menghilang bersama dengan hujan dari dunia ini. Tidak. Agam berteriak di dalam hatinya. Dia adalah penguasa neraka yang bisa mengendalikan hidup dan mati orang. Akan tetapi, dia tidak punya cara pada jiwa pahlawan yang lelah dan hancur. Apa itu barusan? Haben sedikit mengernyit saat melihat sosok raksasa yang menghilang itu. Meskipun dampaknya tidak terlalu besar, banjir yang bocor tidak melanda dan puluhan ribu orang tidak meninggal. Ini membuatnya sangat kesal. Aku tidak tahu. Itu mungkin sekelompok idiot yang tidak tenang bahkan setelah mereka mati. Karno tersenyum najis. Kekuatannya tadi lumayan, tetapi tidak bisa menimbulkan ancaman bagi mereka. Itu usaha sia-sia dan berakhir jiwa roh hancur. Mampus! Takla mencibir. Saat dia hendak melebarkan celah tanggul dan membiarkan lebih banyak banjir mengalir keluar, dia tiba-tiba merasakan dingin yang menusuk dan muncul kepanikan yang tak terkendali di hatinya. Tidak hanya Takla, kedua orang lainnya juga merasakan aura ini dan tanpa sadar melihat ke arah Agam. Melalui tirai hujan, mereka bertemu dengan mata merah Agam yang melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Hal ini menyebabkan suhu dunia ini tiba-tiba turun ke titik beku. Dasar sekelompok bajingan, aku bersumpah aku akan menguliti kalian, memasukkan kalian ke neraka tingkatan paling bawah, dan membuat kalian menderita cobaan paling ekstrem di dunia. Nada suara dingin Agam hampir membekukan darah mereka. Guntur keras bergemuruh, langit dan bumi bergetar hebat. Angin menderu, teriakan hantu melolong. Penguasa neraka sangat marah. Mereka tercengang selama setengah menit sebelum mereka berhasil sadar kembali. Tangan mereka masing-masing sedikit gemetar dan wajah mereka sangat masam. Untuk sesaat, mereka seperti telah melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Namun, mereka tidak mau mengakuinya. Mereka bahkan marah karenanya. Padahal sudah hampir mati kehabisan tenaga, masih juga berani berlagak. Mulut Takla berkedut. Dia mendengus menutupi ketakutannya dan perlahan-lahan mengumpulkan energi yang menakutkan. Karno dan Haben juga melepaskan aura mereka. Meskipun Agam belum memasuki kondisi lemah, aura yang dikeluarkan Agam sebelumnya sudah membuat mereka merasa takut. Selama Agam tidak mati, mereka tidak akan bisa tenang. Agam, sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Wajah Haben menunjukkan senyum masam dan kekuatan tinjunya yang menakutkan berdesir keluar. Dia berkata dengan nada main-main. Begitu kami melancarkan pukulan ini, antara kamu yang mati atau orang-orang di bawah sana yang mati. Semua tergantung bagaimana kamu memilih. Hei, bukankah kamu penguasa neraka? Bukankah kamu peduli pada semua makhluk hidup? Karena kamu begitu menyayangi mereka, kamu saja mati menggantikan mereka. Karno dan Takla mencibir. Mereka bertiga menyatukan pukulan dan meninju Agam. Saat mereka meninju, tinju raksasa berukuran ribuan meter tiba-tiba muncul di depan mereka. Tinju itu menghancurkan ruang, kemudian menelan Agam. Agam perlahan menarik napas dan melihat ke langit. Ini sudah jam 12:45. Setelah mengatakan ini, Agam segera mencabut tekanan pada iblis besar dan tiba-tiba menghilang. Mau kabur? Haben tersenyum menghina dan tiba-tiba senyumnya terpaku. Dia melihat iblis besar tidak buru-buru turun, tetapi berhenti di tempat yang sama. Sosoknya yang hitam dan besar menggeliat mengeluarkan raungan meronta-ronta. Dia tiba-tiba melihat kembali ke sisi lain Sungai Agung dan pusaran besar itu menghilang dengan cepat. Aura tak terlihat yang menyelimuti bagian atas Sungai Agung juga bubar. Ekspresi Haben tiba-tiba berubah dan tangannya segera membentuk mantra segel. Namun, dia tetap tidak bisa menghentikan semua yang terjadi. Gawat! Ada apa ribut-ribut? Karno melihat ke atas dengan tatapan dingin. Meskipun kekuatan mereka setara, Haben adalah kekuatan tempur terkuat keluarga Budi Ono. Kekuatan keluarga Budi Ono di antara berbagai kelompok kekuatan juga bagus. Namun, ada banyak orang di dalam klan yang lebih kuat dari mereka. Kalau bukan karena saat ini ingin membunuh penguasa neraka, dia tidak akan sudi bekerja sama dengan Haben. Haben panik dalam hati. Mengabaikan nada dingin Karno, matanya dipenuhi amarah. Aku mengatur 81 formasi di alam G untuk membangkitkan iblis besar, tetapi formasi itu baru saja dihancurkan. Tanpa berkat kekuatan spiritual dari formasi di sekitar, iblis besar akan jatuh ke dalam segel lagi. Apa? Karno terkejut dan berkata dengan marah. Dasar pecundang, kenapa kamu tidak mengutus orang untuk menjaga hal sepenting ini? Haben merasakan ledakan kemarahan di hatinya dan berteriak. Apa yang kamu katakan adalah omong kosong. Kamu masih tidak tahu keadaan keluarga Budi Ono saat ini? Bagaimana bisa ada orang untuk menjaga formasi? Dengan kekuatan keluarga bawahan itu, memangnya mereka bisa mengalahkan orang-orang Agam?
Aku meminta kalian mengirimkan lebih banyak orang, tetapi kalian malah mengelak atau menyalahkan satu sama lain. Dalam situasi ini, kalian tidak bisa melempar tanggung jawab. Ekspresi Kano berubah-ubah saking marahnya. Jika nasib mereka tidak terikat satu sama lain sekarang, dia akan menampar Haben sampai mati di tempat. Iblis besar kehilangan dukungan kekuatan spiritualnya. Timbul gelombang di dalam Sungai Agung. Saat gelombang itu menelan iblis besar, timbul kekuatan mengisap yang tak tertahankan dan menyeret iblis besar kembali. Iblis besar mengaum dan berusaha keras melepaskan kekuatannya untuk melawan kekuatan penyegelan. Takela berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan formasi yang didirikan oleh Patuna. Kita tidak boleh membiarkan semua formasi menghilang. Kalau tidak, iblis besar akan disegel kembali dan tidak dapat dibangunkan dalam 100 tahun. Kano menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Dia menatap Agam yang sedang memulihkan orangnya di udara lekat-lekat. Semua yang telah mereka atur dengan cermat secara tak terduga dihancurkan oleh Agam secara diam-diam. Penguasa neraka ini, dia tidak hanya lebih kuat dari kekuatan, tetapi juga lebih kuat dari segi pikiran dan kecerdikan. Mereka terlalu meremehkannya. Masih ada satu formasi lagi, itu adalah formasi inti untuk memanggil iblis besar. Aku menguburnya bertahun-tahun yang lalu. Selama itu tidak hancur, kita bisa mengaktifkan formasi lain. Masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Haben merasakan keberadaan formasi dan tiba-tiba membuka matanya. Di mana itu? Kota Yugantara. Cepat ke sana. Formasi terakhir itu tidak boleh dihancurkan oleh Agam. Ada seorang petapa agung alam kemuliaan di kota Yugantara. Kekuatannya kurang lebih setara denganku dan dia juga teman Agam. Iblis besar telah keluar. Formasi utama di bawah Sungai Agung telah kehilangan efeknya. Yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan formasi kota Yugantara agar tidak hancur. Iblis besar akan memiliki aliran kekuatan yang stabil. Kita akan pergi bersama. Haben tidak lagi ragu-ragu. Dia menghancurkan Gyo keluar angkasa tingkat tinggi. Ini menyebabkan gelombang spasial yang mengisapnya ke dalam. Mau pergi? Aura Agam sudah agak pulih. Tatapan matanya dingin dan penuh kekejaman. Tak lama kemudian, raungan naga mengguncang langit dan bumi. Bayangan penguasa neraka melancarkan pukulan yang membawa kekuatan yang menakutkan. Bab 866, Krisis Kota Yugantara. Kano dan Takla menggabungkan kekuatan untuk bertahan, tetapi menerima dampak besar. Seiring suara dengusan, mereka mundur beberapa langkah dan melihat Agam dengan tatapan dingin. Kekuatan ruang yang datang setelahnya menelan mereka. Agam, saat kamu kembali nanti, teman-temanmu mungkin sudah mati. Haha! Tawa keji Kano perlahan bergema di dunia ini dan akhirnya menghilang sama sekali. Agam menarik napas dalam-dalam dan melirik iblis besar. Iblis besar tidak bisa melepaskan diri dari segel untuk saat ini, jadi Agam bisa agak tenang. Agam melesat muncul di samping Galih dan saudarinya. Kak Agam? Mata si adik perempuan berlinang air mata dan dia berkata terseduh-seduh. Kemana paman-paman barusan pergi? Mereka sangat baik, aku tidak ingin mereka mati. Agam tidak bisa berkata-kata dan tersedak. Dia berjongkok dan membelai rambut basah gadis kecil itu. Dia mendongak dan melihat seorang pria tua berjalan tersandung-sandung dengan tongkat. Agam merasakan pria tua itu memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya. Kekuatannya telah mencapai alam fana tingkat 5. Meskipun kekuatannya sangat lemah, itu sudah lebih dari cukup untuk membawa kakak adik itu turun gunung. Mereka sudah pergi, tapi kakak akan membalaskan dendam mereka. Agam tersenyum paksa dan sosoknya melintas ke udara. Dia menatap tempat Haben dan yang lainnya menghilang. Agam mengulurkan tangannya. Aura menakutkannya berdesir keluar. Buka! Seiring teriakan Agam, tiba-tiba dia merentangkan tangan lebar-lebar. Retakan ruang kosong yang baru saja menyatu muncul lagi. Agam baru saja akan masuk ketika dia merasa sangat lelah. Kebajikan langit dan bumi perlahan menghilang. Dia hampir kehilangan semua kekuatannya dan jatuh dari langit. Agam menggertakkan giginya, menguatkan tubuhnya yang kelelahan, dan memasuki terowongan. Nak! Pria tua itu melempar tongkatnya dan tersandung. Galih dan adiknya buru-buru menghampiri. Kakek, paman-paman itu menghilang begitu saja. Kata si adik perempuan itu sambil menangis. Kakek tahu. Pria tua itu menghela napas dalam-dalam. Melihat batu nisan yang dingin, matanya yang rabun memerah. Nak, itu bukan paman kalian. Mereka adalah kakek kalian, sama seperti kakek. Meskipun ketika mereka meninggal, pria tua itu sedikit memiringkan kepalanya ke belakang untuk mencegah anak-anak melihat air matanya. Bekas peluru di lehernya yang keriput sangat mencolok. Kota Yugantara. Aura kacau di atas Sungai Agung tiba-tiba menghilang, menyebabkan semua orang menjadi sangat bingung.
Apa sudah berakhir? Masuda bergumam dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat gelombang spasial yang menggulung di langit, dia langsung berteriak. Dirikan formasi. Semua anggota keluarga Yuliandi segera menempati posisi dan membentuk segel dengan tangan mereka. Suara benturan zirah tentara terdengar samar di telinga mereka. Sebuah penghalang tak terlihat muncul di atas keluarga Yuliandi dan melindungi mereka dengan kuat. Ha! Dengan kekuatan sekecil itu masih ingin bertahan dan melawan. Lelucon yang luar biasa. Dengan tawa dingin, Haben perlahan berjalan keluar. Aura menakutkan menyelimuti seluruh keluarga Yuliandi. Betapa agung alam kemuliaan. Aura yang sama sekali tak tertandingi ini membuat Masuda menyadari kekuatan musuhnya dan terkejut. Setelah itu, dua aura lain yang sama besarnya perlahan menyembur keluar. Kano dan Takla berjalan keluar. Hardian yang telah kembali melihat wajah ketiga orang ini. Wajahnya menjadi pucat. Dia kehilangan suaranya dan berkata, "Mengapa mereka bertiga, Kano, Takla, dan Haben, ada di sini? Mungkinkah Agam sudah?" Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Mereka tahu Agam bertarung melawan tiga petapa agung alam kemuliaan. Mereka juga tahu kemungkinan menangnya hampir tidak ada, tetapi mereka selalu menyimpan harapan kecil. Namun, ketika ketiga orang itu tiba, mereka tidak melihat Agam. Jadi, Agam kemungkinan besar telah celaka. Mendengarkan desahan dan teriakan kesakitan di telinganya, tubuh Citra bergetar dan matanya merah. Emosi negatif yang ekstrem mengalir di hatinya. Kekuatan tak terkendali perlahan kembali bangun di garis keturunannya. Pada saat itu, Nenek Haryadi meraih tangan Citra dan diam-diam melafalkan mantra penenang hati untuk menenangkan emosi Citra. Dia berkata, "Nak, jangan khawatir. Dia adalah penguasa neraka, tidak akan meninggal semudah itu." Citra menggigit bibirnya dan mengangguk perlahan. Tubuh Biksu Ananda memancarkan cahaya keemasan dan tiba-tiba naik ke udara. Dia menatap ketiga orang itu dan berkata perlahan, "Anda bertiga, ini adalah tempat sekuler. Silakan segera pergi." Mereka bertiga tersenyum dingin. Kano melirik Biksu Ananda dan menyipitkan mata. "Aku ingat kamu. Sayang sekali, padahal kamu adalah murid Biksu Kasapa yang paling berbakat. Tapi, karena seorang wanita, kamu telah menyia-nyiakan kekuatan kultivasi 100 tahun. Kalau kamu terus berlatih, kekuatanmu pasti akan jauh di atasku. Sayang sekali. Menyuruh kami pergi. Kamu tidak cukup layak." Takla tersenyum sadis dan aura di tubuhnya dilepaskan. Dia tidak lagi berbicara omong kosong dan langsung menyerang Biksu Ananda. "Serahkan orang tua ini pada kami berdua. Kamu cepat jalankan formasi dan aktifkan formasi lainnya," kata Kano. Kemudian, dia segera melesat untuk mendukung Takla. Mereka baru saja bertarung dengan Agam, kekuatan mereka telah berkurang banyak. Dengan Takla saja, itu tidak cukup untuk berurusan dengan Biksu Ananda. Biksu Ananda tampak serius. Meskipun kekuatan Kano dan Takla telah sangat berkurang, mereka berasal dari klan tersembunyi. Ada banyak metode kultivasi, rahasia, dan alat sihir. Di bawah sana adalah keluarga Yuliandi. Biksu Ananda terhalang dan tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia hanya bisa menahan serangan mereka. Haben benar-benar mengabaikan pertempuran di bawah ini. Auranya menutupi seluruh kota Yugantara. Matanya mengkilat dengan cahaya saat dia mencari formasi. Ketemu. Keluarga Rubianto, Xavier, Yuda, Nevan, dan lainnya berdiri di tempat yang tinggi menyaksikan hal ini. Melihat Haben turun, Xavier sangat senang sampai tidak bisa berkata-kata. Sebagai kekuatan bawahan keluarga Budiono, kemunculan Haben tidak diragukan lagi merupakan dorongan dan dukungan besar bagi keluarga Rubianto. Tanpa menunggu mereka bahagia, cahaya yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari kaki mereka. Energi besar yang tidak terkendali meledak bersama dengan panas yang terik. Lokasi tempat Haben mengubur formasi berada tepat di bawah kediaman keluarga Rubianto. "Lari!" Entah siapa yang berteriak, suasana langsung kacau dalam sekejap. Xavier merasakan aura kematian datang dan ingin melarikan diri dengan panik. Akan tetapi, dia menyadari keluarga Rubianto ditutupi oleh formasi tersebut. Sebelum dia bisa melarikan diri, pakaiannya terbakar dan energi tak terkendali mengalir keluar tubuhnya. Bersamaan dengan teriakannya yang melengking, seluruh tubuhnya ditembus dan dibakar menjadi abu. "Tuan Haben!" Satya mati-matian merangkak keluar dari halaman belakang keluarga Rubianto. Dia sangat kurus. Tubuhnya penuh dengan lubang cacing. Hidupnya sudah sekarat. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia langsung hancur menjadi abu seiring dengan teriakan putus asanya. Yuda dan Nevan bersaudara juga berakhir sama. Anggota keluarga Rubianto lainnya hampir semuanya celaka. Hanya sejumlah kecil orang di luar formasi yang masih bisa bertahan. Boom! Saat formasi muncul,
keluarga Rubianto seperti baru dibom. Semua orang dan bangunan di mansion langsung hancur berkeping-keping. Di luar, hujan turun deras. Hampir semua orang bersembunyi di dalam rumah. Hanya sejumlah kecil orang yang melihat arah keluarga Rubianto melalui jendela. Mereka melihat kilatan cahaya yang dahsyat dan bergumam sendiri. Sialan, itu bom atom!